Halo Cica Hong, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik sekali? Wah, bangau apa ini, Ci? Bagus sekali. Rasanya enggak pernah lihat ya di Indonesia. Oh, ini adalah burung bangau. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai crane, tapi dalam bahasa Mandarin kita sebut he. Ini adalah burung yang sangat terkenal dalam karya lukis orang Tionghoa pada zaman dahulu. Oh, ai he secung yang dalam pepatah Mandarin itu ya? Ya, betul. Ai he secung. Halo guys, melalui channel ini kami ingin mengajak kita untuk belajar bahasa Mandarin, khususnya Zhengyu atau pepatah Mandarin. Selain itu kita juga akan bisa belajar hikmat dan kebijaksanaan hidup, dan yang paling penting kita akan belajar tentang firman Tuhan yang relevan dengan hidup kita hari lepas hari. Sebelumnya jangan lupa aktifkan lonceng, subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Di episode pertama ini mari kita belajar satu pepatah, ai he secung. Apa sebenarnya arti dari ai he secung? Mari kita tanyakan pada Pak Jitung. Gimana artinya apa? Pak Jitung, ai he secung. Nah, teman-teman, ceritanya begini. Ya, pada tahun 668 sebelum Masehi, ada seorang raja atau kaisar baru bernama Cisu menjadi Wei Ikung setelah ayahnya meninggal. Namun setelah menjadi Wei Ikung, dia itu tidak serius memikirkan cara untuk memakmurkan negaranya dan memperkuat tentaranya. Wei Ikung ini punya satu hobi atau kesukaan, yaitu beternak bangau. Setiap hari sibuk ngurusin bangau, sampai para pejabat pun disibukkan dengan urusan memelihara bangau. Bahkan yang aneh lagi adalah bangau aja dikasih jabatan sebagai pejabat negara. Nah, semakin hari semakin banyak bangau yang dia pelihara, makin luas area taman bangaunya. Nah, sampai suatu saat ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Ti, menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kerajaan Wei yang dipimpin oleh Wei Ikung ini. Nah, karena dia pada waktu itu tidak memiliki waktu untuk ngurus negaranya, tidak ada waktu untuk memperkuat kerajaannya, makanya dia menjadi kerajaan yang sangat lemah sekali. Pada waktu kerajaan Ti itu datang menyerang kerajaan Wei, nah Wei Ikung ini akhirnya kewalahan. Dia meminta rakyat jelatanya untuk pergi berperang, khususnya yang laki-laki. Rakyatnya apa tentaranya? Rakyatnya. Oh, rakyatnya. Ya. Tapi rakyatnya yang laki-laki itu menjawab, kami makan aja ndak kenyang, gimana kami punya kekuatan untuk pergi berperang gitu kan. Lalu akhirnya walaupun dipimpin oleh Wei Ikung untuk menghadapi pasukan musuh, nah rakyatnya itu berangkat dengan ogah-ogahan, tidak punya semangat, tidak punya kekuatan untuk berperang. Dan akhirnya di dalam peperangan itu kalah. Wei Ikung mengalami kekalahan. Lalu bukan hanya mengalami kekalahan, tetapi dia juga terbunuh di dalam peperangan itu. Bahkan dikatakan sejak saat itu kerajaan Wei itu mengalami kehancuran. Nah, teman-teman, sebenarnya ini adalah satu cerita yang sangat memprihatinkan ya. Gara-gara suka dengan sesuatu, tidak mengurus sesuatu yang penting, tidak mau mengurus sesuatu yang besar, akhirnya mengalami satu kehancuran yang luar biasa. Nah, ai he secung ini memberikan kita satu pelajaran, jangan sampai kita gara-gara hobi kita, gara-gara kesenangan kita, atau gara-gara kita memperhatikan hal yang tetek bengek kecil-kecil, kita melupakan hal-hal yang besar. Makanya ada satu pepatah yang lain dari bahasa Mandarin, yaitu in xiao sita. In xiao sita itu ya. Iya, karena hal-hal yang kecil itu akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar. Begitu Ko Wang Liang. Oh, luar biasa ya. Jadi gara-gara dia mencintai bangau, ya, hobi pelihara bangau, sampai dia melupakan rakyatnya dan negaranya ya. Waduh. Makanya disebut sekarang ai he secung. Ai itu mencintai, he itu adalah burung bangau ya, burung bangau.
Lalu kemudian secung itu adalah kehilangan dukungan rakyatnya dan akhirnya berakibat fatal, mengalami kematian dan juga kehancuran negara. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau menurut Pak Jitung ini misalnya kita sebagai orang yang hidup di dunia ini ya, apakah yang bisa dianggap satu hal yang kecil dan kita kehilangan sesuatu yang besar? Wah, sekarang kalau kita lihat kehidupan manusia modern seperti sekarang ini ya, tiap hari kita berurusan dengan gadget, dengan handphone, banyak sekali ya kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu atau mungkin karyawan ya, gara-gara terlalu banyak memperhatikan medsos ya, gara-gara Iya, terlalu sekarang banyak medsos main ya. games ya, atau gara-gara terlalu banyak ya melakukan hobi kesenangan pribadi Main game sehingga online, ya. lupa dengan tanggung jawabnya ya, di Ya. kantor bukannya bekerja tapi Surfing main terus medsos ya, gitu, surfing, ya. searching terus begitu Ya. ya. Nah itu bisa jadi dalam kehidupan kita hari ini, gara-gara hobi kesenangan kita melupakan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Gitu ya. Nah, kalau ini mungkin dikaitkan dengan firman Tuhan itu bagaimana, Pak Jitung? Mungkin bisa dilihat begini, ya di dalam kehidupan kita apa yang bisa kita pikirkan sebagai hal yang kecil dan apa yang kita pikirkan sebagai hal yang besar. Misalnya contohnya, keluarga, pekerjaan, atau kekayaan, itu sesuatu hal yang besar apa hal yang kecil? Ya, Kalau menurut orang dunia mungkin itu hal yang besar. ya tentu kan itu dilihat itu yang dari mereka sukai. dengan apa kita membandingkannya, ya. Ya. Nah, sebenarnya keluarga adalah hal yang besar. Ya. Pekerjaan adalah hal yang besar. Ya tahu, kita membangun karir itu hal yang besar, itu harus kita maksudnya berikan perhatian yang serius di sana. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan, dibandingkan dengan kerajaan Allah, tentu apa yang ada di dalam dunia ini akhirnya menjadi kecil. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus kan pernah bilang ini, untuk apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ya, dengan apakah ia menggantikannya? Nah, Tuhan Yesus ingin mengajar ada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang ada di dalam dunia itu, yaitu kehidupan kita, ya, yaitu keselamatan kita dan juga kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Jitung. Jadi hari ini membuka wawasan kita ya, teman-teman ya. Apa itu yang dianggap manusia di dunia ini sebagai hal yang besar, itu ternyata kalau dibandingkan dengan kekekalan ya, sesuatu yang bersifat kekal ya, kehidupan setelah kematian itu menjadi kecil ya, Pak Jitung artinya ya. Begitu ya, karena kerajaan itu luar Allah itu biasa. sesuatu yang lebih agung daripada segalanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah mengajar kita untuk tidak khawatir, lalu mengatakan kalimat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kan, kita harus memprioritaskan namanya kebenaran Tuhan dan kerajaan Tuhan. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, lalu akhirnya kita melupakan Tuhan, lalu melupakan juga kerajaan Allah. Jadi kalau sekarang misalnya orang-orang di dunia ini ya, kebanyakan ya, sebagian besar mereka mengejar harta duniawi ya, kerja sampai lembur ya, bahkan mereka mengorbankan kesehatan, mereka mengorbankan keluarganya. Itu gak betul ya Pak Jitung ya? Ya harusnya tidak seperti itu ya. Ada bagiannya di mana kita harus bekerja, ya ada bagiannya di mana harus yang punya waktu untuk keluarga. Kalau bisa sih itu kita atur dengan seimbang sehingga kita tidak melalaikan yang satu, mengabaikan yang lain begitu. Tapi secara prioritas, secara menurut pandangan Pak Jitung, besar dan kecil itu ya, hal-hal yang di dunia ini adalah hal yang kecil dibandingkan hal-hal yang bersifat kekal atau tidak kekekalan. Iya. Ya. Jadi mungkin saudara, teman-teman kita pada hari ini kita belajar satu hal, bahwa jangan karena hobi atau kesenangan kita mengorbankan hal yang lebih besar. Misalkan karena kita suka main misalnya futsal, kita mengorbankan keluarga kita, ya. Atau kalau dibandingkan dengan hal yang kekal, misalnya kita mengejar harta duniawi tapi kita kehilangan hidup yang kekal, ya itu suatu kerugian yang besar ya, Pak Jitung ya. Ya. Nah teman-teman, mungkin kita sudah memiliki banyak hal di dalam dunia ini. Namun apakah kita juga sudah memiliki keselamatan, jaminan hidup yang kekal di surga? Jika belum, pernahkah Anda
dengan serius memikirkan tentang betapa pentingnya hidup yang kekal dan kerajaan Allah dalam hidup saudara, jika dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, betul teman-teman, di mata Tuhan pencipta kita, materi dan hal-hal yang bersifat duniawi adalah urusan yang kecil dibandingkan dengan hidup yang kekal dan kerajaan sorga. Untuk itu sebagai manusia kita harus menyadari bahwa hidup kekal dan kerajaan Allah jauh melebihi segala sesuatu yang bisa kita peroleh dari dunia ini. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk dengan kesenangan kita, berfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi, lalu kita lupa, lalu kita mengabaikan hidup yang kekal dan keselamatan jiwa kita. Nah teman-teman, marilah kita belajar seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukisannya sudah jadi, Cik ya. Nah, betul. Bagus sekali ini lukisannya. Nah, ayat yang tadi saya sebutkan tadi juga ada di sini ini ya. Ayat yang saya sebutkan tadi dalam Mandarinnya, "Nimen yao xian qiu ta de yi he ta de guo, zhe xie dongxi dou yao jia ge nimen." Ya, ini luar biasa ya. Oke teman-teman, episode kita yang pertama ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.